Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, di pagi hari ini kita belajar lagi pelajaran agama dengan pelajaran pendidikan akhlak untuk kelas 1. Di hari ini kita memasuki bab kedua, yaitu tentang perangai Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mari kita mengetahui siapa nama ayahnya dan siapa nama ibunya. Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah dan nama ibunya adalah Aminah. Sehingga kita bisa menyebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari pihak ibunya, Nabi Muhammad SAW, ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Artinya Aminah anaknya, anak perempuannya Wahab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tahun Gajah, 40 tahun sebelum hijrah. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia untuk menyuruh mereka kepada agama Islam. Dan sudah selayaknya bagi kita umat Islam untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan mentaati beliau. Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan akhlak yang mulia. Beliau seorang yang penyayang, mencintai orang fakir, miskin, dan berbelas kasihan kepada mereka. Sifat-sifat akhlak mulia beliau diantaranya yang pertama, amanah. Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan sifat amanah sebelum diutus sebagai Rasul dan setelah diutus sebagai Rasul. Dahulu, orang-orang memilih beliau untuk menjaga harta dan barang berharga yang mereka miliki. Ketika akan hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an agar mengembalikan barang-barang titipan itu kepada para pemiliknya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat jujur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada kerabatnya agar beribadah kepada Allah semata, beliau mendaki bukit Sofa di Makkah, Al-Mukarramah, dan memanggil kerabat-kerabatnya. Lalu mereka pun datang. Salah satu dari mereka ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau SAW bertanya kepada mereka, seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah kaki bukit yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayainya? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah menyaksikan kamu berdusta. Lalu beliau berkata lagi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian di hadapan siksa yang pedih. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang jujur. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang berani. Ketika kaum muslimin bertempur melawan kaum musyrikin pada perang Badar, jumlah pasukan yang persenjataannya yang dimiliki kaum muslimin sedikit, lebih sedikit daripada kaum musyrikin. Bisa dikatakan kaum musyrikin itu lebih banyak daripada kaum muslimin. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling pemberani di medan pertempuran. Posisi beliau paling dekat dengan musuh ketika bertempur. Beliau adalah manusia yang paling tangguh. Kekuatannya sampai-sampai para sahabat radhiyallahu an berlindung dan bersembunyi pada beliau dari kaum musyrikin. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua,
mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya. Yang ketiga, berkata jujur dalam ucapanku. Yang keempat, mengatakan kebenaran dan tidak merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersemangat mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah tuliskan di buku tulis kalian 3 sifat Nabi Muhammad tadi yang ibu sebutkan. Kemudian hasilnya difoto dan kirimkan ke nomor pribadi ibu. Demikian penjelasan dari ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.